Shalom. Selamat datang dalam program Sekolah Sabat 5 Menit bersama GMHK Menteng, Jakarta. Program ini hadir setiap hari untuk memastikan jantung koroner kita tetap berdetak. Pelajaran Sekolah Sabat Triwulan 3, Pelajaran 2, dengan judul Setiap Hari dalam Pelayanan Yesus. Sembari saudara, Bapak, Ibu, dan penonton sekalian menonton pelajaran ini, kami harapkan saudara semua bisa membuka buku sekolah sahabat masing-masing dan Alkitab Anda masing-masing, dan kita bisa belajar bersama. Ayat inti pelajaran minggu ini terdapat pada Markus 1 ayat 17. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Setiap Injil memperkenalkan permulaan pelayanan Yesus dalam suatu cara yang istimewa. Matius memperkenalkan Yesus sewaktu memanggil para murid dan kemudian mengkhotbahkan khotbah di atas bukit. Lukas menceritakan kisah khotbah perdana Yesus di suatu hari Sabat dalam sinagog di Nazaret. Yohanes mengisahkan pemanggilan terhadap beberapa murid pertama dan pernikahan di Kana, di mana Yesus melakukan tanda pertamanya. Injil Markus mengisahkan pemanggilan terhadap 4 murid dan melukiskan suatu Sabat di Kapernaum dan apa yang mengikuti kemudian. Pada pelajaran pada hari Minggu dengan subjudul Ikutlah Aku, dan tercatat di dalam Markus 1 ayat 16-20, Yesus memanggil murid-muridnya, Simon yang kemudian disebut Petrus dan saudaranya Andreas. Yesus juga memanggil Yakub dan Yohanes yang sedang berada di sebuah perahu dengan ayah mereka serta hamba mereka. Yesus juga memanggil Lukas, dan Yesus juga memanggil Yakobus dan Yohanes, adalah rekan dari Petrus dan Andreas. Panggilan Yesus kepada orang-orang ini adalah sederhana, langsung, dan bersifat profetik. Dia memanggil mereka untuk mengikutinya, yaitu untuk menjadi murid-muridnya. Dia mengindikasikan bahwa jika mereka mau menanggapi panggilannya, dia akan mengembangkan tugas menjadi mereka menjadi penjala manusia. Di dalam pelajaran hari Senin dengan subjudul Sebuah Pelayanan Ibadah yang Tak Terlupakan, kebanyakan orang Kristen mempunyai momen-momen tak terlupakan dalam pelayanan kekristenan mereka. Keputusan untuk mengikuti Yesus, hari baptisan mereka, khotbah yang penuh kuasa di mana mereka merasakan secara mendalam kedatangan Allah. Beberapa dari momen ini mungkin tidak hanya tak terlupakan, namun juga membawa perubahan hidup mereka. Apa yang akan menjadi jelas seiring waktu adalah bahwa identitas Yesus tidak dapat disembunyikan dan kebenaran tentang siapa Dia menjadi pusat dari penyebaran Injil. Orang-orang tidak hanya perlu mengetahui siapa Yesus, tapi juga mengambil keputusan tentang bagaimana mereka akan menanggapi kedatangannya dan apa maknanya bagi mereka. Pelajaran hari Selasa dengan subjudul Lebih Banyak Lagi Pelayanan Sabat. Di dalam tulisan Nyonya White, di rumah nelayan di Kapernaum, ibu mertua Petrus sedang terbaring sakit dengan demam yang hebat, dan mereka memberitahukan dia tentang Tuhan Yesus. Yesus menyentuh tangannya dan demam itu hilang, dan dia bangkit dan melayani juru selamat dan murid-muridnya. Dengan cepat berita itu menyebar. Mukjizat itu terjadi pada hari Sabat, dan karena takut kepada para rabi, orang-orang tidak berani datang untuk penyembuhan sampai matahari terbenam. Kemudian dari rumah, toko, pasar, penduduk kota berbondong-bondong menuju ke tempat tinggal sederhana yang menampung Yesus. Orang sakit dibawa dengan tanduk. Mereka datang dengan bersandar pada tongkat atau didukung oleh teman. Mereka tertatih-tatih lemah ke hadapan juru selamat. Tidak sampai penderita terakhir disembuhkan, Yesus menghentikan pekerjaannya. Sudah jauh malam ketika orang banyak pergi dan keheningan meliputi rumah Simon. Tulisan ini terdapat di dalam The Ministry of Healing, page 29. Juru selamat telah bersuka di dalam kesukaan yang telah dibangunkannya. Sementara ia menyaksikan penderitaan mereka yang telah datang padanya, hatinya tergerak oleh belas kasihan, dan ia berusaha di dalam kuasanya mengembalikan kesehatan dan kebahagiaan mereka.
Saudara-saudara sekalian, di dalam pelajaran hari Rabu dengan subjudul Rahasia Pelayanan Yesus, Yesus bangun sebelum matahari terbit dan pergi ke suatu lokasi sunyi dan sepi untuk berdoa. Pelajaran ini juga menekankan betapa pagi-pagi Yesus pergi keluar, yang menyiratkan bahwa waktu berdoanya sangat panjang. Di sepanjang Injil kita menjumpai Yesus sebagai seorang pendoa. Tampaknya ini adalah satu rahasia kunci dalam kuasa pelayanan Yesus. Banyak orang Kristen telah menetapkan waktu untuk berdoa. Praktik ini baik dan benar, tapi bisa juga menjadi suatu rutinitas, hampir dilakukan secara hafalan. Salah satu cara untuk keluar dari kebiasaan yang sudah ada adalah dengan mengubah waktu berdoa sesekali atau berdoa lebih lama dari biasanya. Maksudnya adalah untuk tidak mengunci diri Anda sendiri ke dalam suatu formula yang tidak pernah bisa berubah. Pertanyaan untuk kita bisa merenungkan dalam hati kita masing-masing. Jika Yesus sendiri butuh menghabiskan begitu banyak waktu untuk berdoa, bagaimanakah dengan kita sendiri? Dan berapa banyak waktu yang sebaiknya kita gunakan untuk berdoa? Apakah yang teladan Yesus ini katakan kepada kita? Pelajaran hari Kamis dengan subjudul Dapatkah Engkau Menjaga Rahasia? Saudara-saudara, dalam pelajaran hari Kamis, penderita kusta itu menaruh iman kepada Yesus bahwa dia dapat mentahirkannya. Dan dalam Imamat 13, seorang penderita kusta adalah najis secara ritual dan harus menghindari persentuhan dengan orang lain. Yesus bagaimanapun tergerak oleh belas kasihan terhadap orang itu dan menyentuhnya. Namun Markus dengan jelas menyatakan bahwa tindakan Yesus menyentuh orang sakit itu mentahirkannya dari penyakit kustanya. Dengan demikian, Yesus tidak dinajiskan karena menyentuh orang itu. Yesus mengutus orang tersebut kepada seorang imam dengan instruksi untuk mempersembahkan korban yang Musa perintahkan untuk kasus-kasus seperti itu. Saudara-saudara, di sepanjang Injil Markus, Yesus berdiri sebagai seorang pembela dan pendukung apa yang Musa ajarkan. Pandangan ini sangat kontras dengan para pemimpin agama yang memutarbalikkan maksud asli ajaran-ajaran yang diberikan oleh Musa. Rincian ini menjelaskan perintah Yesus untuk membungkam orang tersebut. Jika seandainya dia menceritakan kesembuhannya kepada Yesus, itu boleh jadi menimbulkan prasangka keputusan imam dalam dugaan menentang Yesus. Namun penderita kusta yang sudah ditahirkan itu tampaknya tidak memahami hal ini. Dan dalam ketidakpenurutannya kepada perintah Yesus, dia malah menyebarkan berita itu kemana-mana. Membuat mustahil bagi Yesus untuk memasuki perkampungan secara terbuka untuk pelayanannya. Saudara-saudara sekalian, di akhir pelajaran sekolah Sabat, baiklah saya akan merangkumkan pelajaran minggu ini. Yesus memiliki wewenang untuk memanggil murid-murid dan mereka menanggapinya. Dia adalah kudus, berbeda dengan roh-roh najis di bawah pimpinan iblis. Pertarungan besar sedang berlangsung antara yang baik dan yang jahat, dan Yesus memiliki kuasa yang lebih besar daripada roh-roh setan. Yesus berbelas kasihan terhadap orang sakit dan menolong mereka, menjamah mereka ketika mungkin tidak ada orang lain mau melakukannya. Terima kasih telah bergabung dalam pelajaran sekolah Sabat 5 menit Gereja Masihat Faith hari ke-7 Jemaat Menteng Jakarta. Tuhan memberkati kita semua. Sekolah Sabat yang bersahabat, yang bersemangat, semua terlibat, jangan terlambat.